Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah biodiversitas ini akan melakukan kegiatan observasi, yaitu studi kasus pada jurnal pemuliaan tanaman hutan. Saya di sini bersama rekan saya, Friska Dia Safitri, kemudian ada Imamuddin Zaid, Shirley Eka, Sally Marcelina, dan saya sendiri yaitu Vera Serelia Yolanda. Nah, di sini akan membahas suatu jurnal yang berjudul Karakterisasi Keragaman Genetik Populasi dari Jabon Putih menggunakan penanda Random Amplified Polymorphism DNA atau biasa juga disebut dengan RAPD. Selanjutnya, Jabon Putih itu merupakan nama lokal dari Anthocephalus cadambamix. Itu merupakan nama ilmiahnya ya. Jabon putih ini merupakan salah satu tanaman yang berasal dari Asia Tenggara. Nah, mulai ditanamnya sejak 1930-an. Kenapa ditanam? Jadi karena nilai ekonominya tinggi. Jadi khususnya pada bidang pertukangan. Jadi untuk kursi-kursi, terusnya meja, untuk dibuat bidang mebel seperti itu. Nah, selain itu mudah diperbanyak secara vegetatif, kemudian sebarannya cukup luas, yaitu mencakup Pulau Jawa, kemudian Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Sumbawa, hingga ke Papua. Nah, selain itu jabon putih juga dijumpai pada hutan, umumnya di hutan sekunder, di sepanjang bantaran sungai, daerah berawa, kemudian daerah yang tergenang air. Nah, yang tergenang airnya bisa secara permanen maupun secara periodik. Nah, hingga saat ini populasi jabon putih itu sudah semakin rusak karena satu adanya eksploitasi intensif, jadi pemakaian yang berlebihan, terus diambil secara berlebihan untuk bidang pertukangan tadi seperti itu. Kemudian adanya konversi pemanfaatan lahan. Jadi pohon-pohon dari jabon putih ditebang untuk dibuka suatu lahan baru, biasanya pabrik-pabrik ataupun perumahan. Kemudian kompetisi kuat antar tegakan. Jadi kan pada umumnya jabon putih itu tumbuh berasosiasi dengan jenis lain dan berkelompok yang terdiri dari 3 sampai 6 individu. Kemudian rusaknya jabon putih juga karena populasinya yang terpisah-pisah sehingga dapat menurunkan keragaman genetiknya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, strategi konservasi jabon putih sudah mulai dibangun. Salah satunya dengan peta konservasi ex situ. Jadi adanya peta konservasi ex situ itu diharapkan agar sebagai bahan untuk materi genetik yang berguna untuk pembangunan populasi dasar dalam strategi pemuliaan. Nah, keragaman genetik sendiri bisa tinggi ya, tapi memerlukan suatu pertahanan yang kuat pada suatu spesiesnya. Nah, keragaman genetik yang tinggi diperlukan untuk mempertahankan kehidupan suatu jenis dari serangan hama dan penyakit, kemudian ada adaptasi terhadap kondisi lingkungannya. Nah, banyak sekali faktor yang mempengaruhi besar kecilnya nilai keragaman genetik, diantaranya sifat reproduksi, kemudian ada habitat di alamnya seperti apa gitu. Kemudian oleh karena itu, diperlukan suatu solusi untuk melestarikan jabon putih tersebut. Salah satunya yang sudah dilaksanakan yaitu dengan merancang plot konservasi, kemudian sistem pemisahan jalur antar populasi. Nah, sistem pemisahan jalur antar populasi ini juga harus dilakukan
untuk menghindari kontaminasi gen antar populasi sehingga dapat menentukan kelayakan suatu plot konservasi yang digunakan sebagai populasi dasar dalam strategi pemuliaan. Kemudian bisa juga dengan cara mengidentifikasi populasi jabon putih secara genetik, sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk meningkatkan efisiensi penyusunan strategi konservasi dan pemuliaan jabon putih itu sendiri. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Zaid. Nah, untuk slide selanjutnya, yaitu ada tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu mengetahui nilai keragaman genetik di dalam dan antar populasi jabon putih. Nah, untuk manfaatnya sendiri yaitu ada menginformasikan status keberagaman genetik dan nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk meningkatkan efisiensi penyusunan strategi konservasi dan pemuliaan jabon putih. Nah, untuk selanjutnya itu ada metode penelitian. Metode penelitian ini yang pertama itu ada lokasi penelitian. Untuk lokasi penelitian sendiri ini ada di Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan, yaitu tempatnya itu terletak di Temanggal, Kabupaten Magelang. Dan ada dua, yaitu di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Kan pada umumnya jabon putih ini tuh berasal dari 4 sebaran alam, yaitu ada Lombok Barat, Sumbawa, Ogan Ilir, yaitu Sumatera Selatan, dan di Pasaman, Sumatera Barat. Tapi untuk lokasi penelitian ini kita ada di Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hijau di Magelang. Nah, untuk metodenya sendiri yaitu ada random amplification of polymorphic DNA atau RAPD. Nah, RAPD ini sebagai penanda genetik yang bersifat dominan. RAPD ini juga memerlukan teknik PCR dan elektroforesis gel dalam penerapannya, seperti itu. Lagi. Penelitian ini juga menggunakan 8 primer RAPD yang telah berhasil di screening dari penelitian sebelumnya dengan total locus polymorphic sebanyak 37 gitu. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada analisis data. Parameter keragaman genetik di dalam populasi yang digunakan adalah jumlah alel yang terdeteksi, jumlah privat atau alel yang hanya dimiliki oleh satu populasi saja, jumlah alel yang jarang muncul, dan nilai keragaman genetik. Prinsip data yang digunakan yaitu analisis prinsip koordinat atau Principal Coordinate Analysis (PCA). Prinsip ini dilakukan untuk menguji kedekatan genetik dengan posisi geografis antar individu. Parameter keragaman genetik dan PCA dianalisis menggunakan program komputer GenAlex. Kemudian ada hasil. 1. Keragaman genetik di dalam populasi. Berdasarkan 37 lokus RAPD polimorfik, jumlah alel pada masing-masing populasi jabon putih berkisar antara 17 sampai 31 dan 30 pada jabon merah. Jumlah rel alel pada jabon putih berkisar antara 3 sampai 6 dan sejumlah 2 alel pada jabon merah. Banyaknya jumlah alel yang terdeteksi, alel khusus dan rel alel menentukan nilai heterozigositas harapan atau HE.
populasi jabon putih dari wilayah NTB mempunyai nilai keragaman yang lebih tinggi dibandingkan nilainya dari wilayah Sumatera. Nilai heterozigositas pada populasi jabon putih berkisar antara 0,136 sampai 0,315 dengan nilai rata-rata sebesar 0,204, sedangkan nilai heterozigositas pada jabon merah adalah 0,200. Kemudian ada analisis prinsip koordinat. Analisis prinsip koordinat menunjukkan bahwa populasi jabon putih dari wilayah NTB saling berdekatan baik secara geografis maupun genetik. Populasi dari wilayah Sumatera walaupun berdekatan secara geografis, namun berjauhan secara genetik. Populasi Sumatera Barat berada dalam ordinat yang sama dengan populasi Lombok Barat maupun Sumbawa. Sebagian individu jabon merah berada dalam ordinat yang sama dengan populasi Sumatera Selatan. Sebagian individu berada dalam ordinat yang sama dengan populasi Lombok Barat dan Sumbawa. Kemudian akan dijelaskan oleh Salim. Selanjutnya di pembahasan, berdasarkan 37 penanda RFID polimorfik, rata-rata keragaman genetik jabon putih termasuk dalam kategori sedang dengan rata-rata HE 0,204. Demikian pula dengan nilai keragaman genetik jenis jabon merah. Seperti yang disebutkan di atas bahwa sebaran tegak jabon putih cukup luas, hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Tegakan dengan sebaran geografis yang luas cenderung mempunyai keragaman genetik tinggi di dalam populasi dan mempunyai struktur populasi yang lemah. Habitat-habitat terpisah dan konversi lahan menyebabkan ukuran populasi jabon putih di wilayah Sumatera lebih kecil dibandingkan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Salah satu konsekuensi dari kecilnya ukuran populasi adalah rendahnya jumlah alel dan nilai keragaman genetik. Populasi-populasi yang menyambung mempunyai ukuran populasi yang lebih tinggi dibandingkan populasi terpisah-pisah, sehingga mendorong terjadinya aliran gen atau gen flow yang terbatas. Selanjutnya, nilai keragaman genetik. Nilai ini sering dikaitkan dengan ukuran populasi suatu jenis. Ukuran populasi yang lebih rendah di wilayah Sumatera dapat menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya nilai keragaman genetik populasi di wilayah tersebut. Ukuran populasi kecil menyebabkan tingginya penyimpangan keragaman genetik. Dampaknya, genetik sebagai pengaruh populasi leher botol, akibat menurunnya jumlah individu dalam suatu populasi, serta perkawinan kerabat. Penyimpangan genetik dikaitkan dengan proses perubahan frekuensi alel pada kemampuan beradaptasi dan bereproduksi. Sedangkan pengaruh populasi leher dihubungkan dengan menurunnya ukuran populasi yang menyebabkan peningkatan peluang untuk tidak diwariskannya alel tertentu, serta berpotensi meningkatkan frekuensi kawin kerabat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Friska. Selanjutnya, ada keragaman genetik antar populasi. Banyak faktor yang mengakibatkan pencampuran gen antar populasi, di antaranya pencampuran secara alami melalui perkawinan atau hibridisasi. Persamaan nenek moyang, refugia, atau peran manusia baik domestikasi maupun budidaya. Pencampuran gen secara alami disebabkan proses aliran gen antar populasi melalui sebaran serbuk sari maupun melalui biji. Proses aliran sering dikaitkan dengan jarak geografis populasi. Semakin dekat jarak geografis, maka proses aliran gen tidak terhalang sehingga jarak genetik semakin dekat. Pencampuran gen antar populasi yang paling sering terjadi diakibatkan oleh peran manusia. Banyak penelitian yang melaporkan bahwa manusia banyak berperan dalam membentuk struktur genetik suatu populasi, domestikasi maupun mencampur asal-usul. Kesamaan struktur genetik antara populasi Sumatera Barat dan NTB hanya dapat didekati dengan pencampuran gen yang diperankan oleh manusia. Jabon putih sudah dibudidayakan dan disebarkan sejak waktu yang lama dan mudah diperbanyak secara vegetatif, sehingga
Perpindahan sumber genetik dalam hal ini lebih diperankan oleh campur tangan manusia. Kemurnian genetik bisa terjaga karena penghalang geografis maupun antropologis seperti pegunungan, sungai, laut, bendungan, jalan layang, dan berkurangnya peran manusia. Dari itu, kita memperoleh kesimpulan bahwa jabon putih mempunyai nilai keragaman genetik dalam kategori sedang. Populasi Sumbawa dan Sumatera Selatan cukup berpotensi untuk ditanam di plot konservasi karena mempunyai nilai keragaman genetik tinggi dan alel privat. Selain itu, adanya alel privat yang dimiliki oleh populasi Sumatera Selatan menyebabkan populasi ini harus ditanam secara terpisah untuk menjaga kemurnian gen dari populasi ini. Adanya proses aliran gen atau pencampuran gen pool antar populasi menyebabkan kedekatan secara geografis tidak selalu menunjukkan kedekatan secara genetik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.